Ribuan tanggapan warga Indonesia dalam kampanye Pak Prabowo. Berbagai macam suku dan prinsip manusia di Indonesia. Saya percaya dengan doa, visi, dan kerja keras kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia Raya yang makmur, Indonesia yang gemah ripah loh Jinawi. Mari berkomunikasi dan berdiskusi bersama untuk menjawab tantangan bangsa. Paling relevan komentarnya, selamat berjuang Pak Prabowo bersama Mas Gibran untuk memenangkan kontestasi di tahun 2020. Saya sangat yakin bahwa pasangan ini yang menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Nur Hartadi, Masya Allah, dengan niat yang baik dan tulus serta usaha untuk membuktikan apa yang memang benar diniatkan tersebut, insya Allah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan, ingat rekam jejaknya dulu deh, ingat 98. 98 itu pernah ada kasus penculikan. Masa lalu militer taat prosedural, opini negatif adalah resikonya. Saat ini Indonesia membutuhkan jiwa militer dan nasionalisnya yang kuat dan tulus. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia terkabul Allah. Kalau terkabul Allah ya pasti mengabulkan toh. Biar tolak komentar lagi. Makmum. Amin ya rabbal alamin. Biarlah Allah yang menggerakkan hati umatnya. Salam damai. Oke guys. Tambah 2 guys. Alhamdulillah, semoga Bapak Prabowo Subianto terkabul apa yang menjadi cita-cita dengan tulus dan tetap sehat. Semoga niat dan tulusnya Bapak terkabul. Kami selalu berdoa untuk kesuksesan Bapak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa untuk kesuksesan Bapak Prabowo, Pak Prabowo sendiri yang sukses, nanti bangsa nggak dipikirkan gimana. Bisa adil dan merata kalau hukum benar-benar ditegakkan, tidak tebang pilih korupsi, birokrasi, dan pungli. Benar ditindak tegas oknum-oknum di dalam pemerintahan, mulai tingkat desa sampai pusat harus benar-benar jujur. Aparat TNI dan kepolisian harus benar-benar bersih dari segala mendekeng di pihak-pihak kolong merat. Kalau pemimpin negara benar-benar tegas untuk menindak dan memenjarakan aparat yang korupsi dan pungli ini. Selesai membaca udah ada kecoa. Benar-benar tegas untuk menindak dan menjarakan aparat yang korupsi dan pungli. Insya Allah negara ini akan adil, makmur dan aman. Yaitu negara itu isinya bukan 1-2 orang sampai 50. Kalau isinya cuma 50 bisa diberantas. Kalau mau diberantas saudaranya sendiri gimana urusannya? Repot juga. Ya seumpama lo, bayangkan itu saudaramu sendiri. Kira-kira kamu kalau dalam pimpinan kamu berantas enggak itu saudaramu sendiri? Paling kamu copot dari jabatan, dia masih mencari, ya masih bisa lah. Secara logika itu yang paling berpikir paling bodoh aja. Semoga tercapai impiannya Pak Prabowo menjadi Bapak Presiden. Mohon Pak, kalau maju hentikan juga oknum-oknum yang suka memecah belah bangsa ini, terutama bagi oknum-oknum intoleran. SDH cukup selama ini minor, tiap kali mau ibadah bangun tempat ibadah dipersulit bahkan dilarang, serta pembubaran ibadah secara paksa. Miris, di negara sendiri masih ada aja yang seperti itu. Ya pastilah, negara isinya jutaan manusia kok, pasti ada berbagai macam prinsip manusia yang berbeda.
Semoga Pak Prabowo dan Gibran pasti jadi presiden dan wakil presiden, insya Allah 2024 pasti dilantik. Amin. Sukses terus ke depannya beliau Prabowo Subianto, lanjut amanah dari beliau Pak D yang selalu diskusikan ke depankan 2024. Sukses untuk bangsa dan rakyat-rakyat yang menengah ke atas jadi sukses. Pak Prabowo udah sukses, pasti itu. Yang penting dia itu sehat dan bermasyarakat, berdaulat, ber-NKRI, harga mati. Sukses selalu Pak Prabowo dan Gibran. Bukan sukses, sehat selalu, panjang umur gitu loh bro. Masa sukses terus, sukses nambah sukses dia tok, kita nggak sukses gimana? Cuma yang dikhawatirkan kecurangan. Jika pertahanan masih tetap ikut campur, punya kepentingan, itu saja. Kalau saja jabatan presiden dalam menghadapi pemilu, alangkah baiknya di PLT kan, seperti halnya pilkada nya. Selama pertahanan ikut campur, gak ada bedanya dengan segelas es campur. Indonesia dengan penduduk hampir 300 juta penduduk, masa iya mau dipimpin oleh anak baru gede, anak yang masih harus banyak belajar. Sangat disayangkan demi sebuah suara kemenangan mengabaikan kompetensi. Saya jamin gak akan menang. Yang menjamin satu orang, yang tidak menjamin ribuan orang. Semoga sukses Pak Prabowo, maju terus. Kami dari Manado siap mendukung. Salam sehat Pak Berkel. Pak Prabowo, saya dukung Anda. Dekati para Kiai NU atau angkat calon wapresnya dari Kiai NU. Semoga doa-doa dijawab Tuhan Yang ketawa, moga-moga balik mendukung Pak Prabowo. Kini Pak Prabowo dan Mas Gibran panen komentar sinis oleh yang cenderung memandang personal dari satu perspektif hukum. Saya tidak setuju dengan cara itu. Hukum adalah pengaman buat rakyat dalam mewujudkan tujuan bersama. Jadi yang harus dipahami lebih dalam adalah tujuan bersamanya, baru hukum menyesuaikan. Jika perlu dilakukan diskresi, tetapi itu sikap massa yang tak mungkin juga dilarang. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Pak Prabowo dan Mas Gibran berkinerja luar biasa di luar anggapan mereka. Dengan begitu mereka akan berubah jadi respect, menang tanpa ngerasa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Salah satu yang menurut saya akan menggemparkan adalah menggulkan undang-undang perampasan aset sebagai senjata pamungkas pemberantasan korupsi. Selama ini DPR enggan menyetujui RUU-nya. Mudah-mudahan PSI punya wakil di DPR dan bikin gebrakan disetujui undang-undang perampasan aset. PR kedua adalah mendorong pencairan investasi guna menjamin keberlanjutan program negara di kaitan ini. Saya optimis Pak Prabowo bisa mewujudkannya. Jujur saya tadi lega ketika nonton sambutan Pak Prabowo bahwa kekayaan negara-negara barat berasal dari Nusantara. Kenapa lega? Karena beliau-beliau yang terkait dengan kepemilikan aset tersebut sangat berkomitmen memajukan Indonesia. Salam hormat. Ya.